Oke viewers, setelah tadi kita melihat kebersamaan Beben Jazz dan Ina Kamari tentang koleksi-koleksi mereka. Sekarang kita lihat lagi isi dari rumah mereka di bagian yang lain. Iya, itu tadi kita udah jalan-jalan untuk melihat semua koleksi Mas Beben, dari vinyl, CD, DVD, dan sebagainya, dan juga beberapa mebel yang ada di ruang keluarga lantai 1. Dan sekarang kita lanjut lagi ke ruang tamu. Yuk. Ini dia pemirsa Home Sweet Home, ini adalah ruang tamu ya, ruang tamu apa galeri antik gitu kalau kata teman-teman saya ya. Tada! Gitu, alhamdulillah gitu ya, dengan sabar mengkoleksi barang-barang antik dan mebel antik ini satu persatu hingga menjadi sedemikian rupa. Sekarang yang pertama saya jelasin dulu tentang sofanya. Sebenarnya ini bukan sofa ya, ini jadi kayak jatuhnya apa ya? Kursi tamu jati gitu yang sebenarnya di Jepara banyak gitu. Tapi kebetulan saya beli ini, jatuhnya ini barang antik ya. Saya beli ini pada satu keluarga ada di Jakarta Timur ya. Pada saat itu dia jual karena boring, karena bosen. Ini dari tahun, dia bilang ini dari tahun ayahnya 60-an. Jadi saya merasa sangat beruntung sekali mendapatkan sofa jati seperti ini zaman PKI gitu mungkin kali ya gitu ya. Terus saya ganti sofanya, saya ganti dengan blue drum merah supaya kesannya lebih mewah, lebih dramatis dan lebih nyambung untuk konsep etnik yang saya inginkan. Saya akan beralih ke mejanya. Mejanya ini luar biasa juga gitu ya. Ini jati tua, bener-bener jati tua dan ngangkatnya berat banget gitu ya. Ini kayaknya enteng gitu ya. Tapi ternyata pas dateng diantar dari tempat belinya lah ya. Saya butuh 4 tukang beca buat ngangkat ini doang. Terus gila berat banget ya. Dan ini luarnya saya kasih kaca. Ini saya dipelitur lagi, supaya lebih supaya lebih rapi, dilihatnya lebih enak. Tapi khusus untuk ukirannya tidak dipelitur lagi. Jadi ukiran ini hijaunya, kuningnya, campur aduk warna seperti ini tuh nggak ada. Kalau kita baru cat, kita bikin gini nggak bisa. Jadi ini bener-bener asli, warna yang luntur dimakan usia. Kita beralih ke gebyok. Nah ini juga salah satu yang saya banggakan gitu ya. Jadi orang akan berpikir ini kayu jati. Tapi you know what, ini adalah kayu nangka. Jadi orang-orang Jawa zaman dulu, Jawa, Madura terutama suka menggunakan pohon-pohon besar apa aja yang tumbuh di dekat rumahnya untuk mebel. Jadi ini kayu nangka yang usianya mungkin sudah nggak tahu ya, sampai udah mengeras begini ya. Bisa jadi ratusan juga gitu, karena orang-orang zaman dulu lah ini yang buat. Tapi kalau Anda perhatikan, ini kan sebenarnya gebyok gaya Madura. Tapi coba lihat guratannya. Ini ada sisi oriental, makanya saya ambil ini, rebutan sama orang. Jadi ini gaya Madura, tapi ada sisi oriental, lihat deh. Nih ya, ukiran dia buat batang bunganya itu memperlihatkan sisi oriental di sini. Oke, sekarang kita beralih ke kedua kursi ini. Ini kursi lucu banget ya, kecil banget. Nah ini saya dapatnya dari Malang. Jadi ini sebenarnya kursi ukir Bali zaman dulu. Jadi kursinya kecil-kecil, kursi ukir Bali ya. Saya balik ya, barong. Ya, tuh kan, tahu kan kalau langsung dikasih gini tuh gaya-gaya Bali. Oke. Cuma ini saya renovasi sedikit, peliturnya saya tambahin kayu jati supaya apa? Supaya saya bisa duduk. Meskipun duduknya begini pemirsa. Oke. Terus ini meja yang terpisah. Ini juga dapatnya tuh beruntung ya. Tiba-tiba saya ke suatu tempat, tiba-tiba ke tempat barang antik ya. Ih, itu apaan ya, lucu banget, bawahnya kayak ada bisa dikasih bunga sebenarnya, cuma nggak saya kasih apa-apa. Dan ini jati juga. Jati dan besi tempah. Kalau hari gini belinya, aduh luar biasa. Jadi kebanyakan sih saya beruntung beli barang-barang ini.
Ya itu dia salah satu gerabahnya warna merah. Oke, sebenarnya saya sengaja menaruh semua barang-barang mebel-mebel antik ini di satu ruangan, di ruang tamu, karena menurut saya sepertinya mungkin beda-beda jenisnya, asalnya semua beda-beda, tapi menurut saya sangat cocok ketika dipadu-padankan ya. Jadi jadinya seperti ini kan, sangat unik sekali. Nah, ada lampu gantungnya juga, dan ini juga barang antik. Oke, setelah ruang tamu, kita menikmati keindahan di ruang tamu ini, kita sekarang beralih ke ruang baca. Sebenarnya ini ruang baca untuk beberapa tamu saya yang hobi baca. Yuk. Terus kita beralih ke kursi. Bisa bayangin gak sih dapat kursi-kursi kayak gini? Orang zaman dulu segede apa gitu ya? Orang Jawa zaman dulu gitu, kursinya kayak gini coba. Jadi kita segini udah pas gitu, ini mungkin bisa begini gitu ya. Kayak pemirsa, itu muat, kita mau tidur juga muat. Ini rotannya asli, tidak ada kerusakan dan tidak saya ganti. Semuanya asli, hanya dilap saja juga tidak dipelitur. Nikmatnya kopi luar biasa. Sekarang kita udah berada di ruang makan, tentunya bersama saya Ina Kamari, pemirsa Home Sweet Home, di ruang makan yang kayak saya konsep dengan nuansa yang agak dramatis gitu ya, karena bagi saya makan bersama adalah sesuatu yang sangat sakral gitu untuk keluarga gitu, sesuatu yang sangat fundamental gitu, dimana kalau kita sering makan siang, makan malam, makan pagi bareng-bareng itu merekatkan keterikatan emosional satu dan lainnya gitu. Jadi ruang makan itu harus indah dan senyaman mungkin. Dimana di sini saya menyalakan lilin-lilin biasa ya. Saya suka lilin. Oke, sekarang kita berada di salah satu sudut. Jadi ini adalah sudut sudut ruangan di antara tangga. Ini adalah sudut favorit saya di rumah dari semua sudut. Dan akhirnya karena ini menjadi sudut favorit saya berikan ornamen-ornamen yang terlihat dramatis gitu ya. Kembali lagi, lilin merah gitu ya. Terus ada ya peti, terus ini ada sejarahnya pemirsa, kenapa harus bunga-bunga yang sepertinya terlihat jelek dan jamuran ini. Jadi suami saya itu dalam seminggu sekali atau seminggu 3 kali selalu memberikan saya bunga mawar merah impor. Dan saya mengkoleksinya sebelum dibuangin sedikit-sedikit karena terlalu penuh, ada satu lemari untuk bunga mawar merah. Jadi salah satunya saya ambil satu ikat untuk saya taruh di sini. Ada si ganteng udah kelar nih kayaknya nih sama Bastian nih. Udah selesai. Lagi baca apa sih? Baca komik wayang, nostalgia. Dia emang penggemar wayang, penggemar si Gua Dari Gua Hantu. Ayah, tadi ibu udah jelasin semua deh tuh sejarah kita dapat mebel-mebel antik, semua artinya, semua deh yang ada di ruang tamu, ruang baca, ruang apa. Sekarang pemirsa kayaknya lebih asik nih, karena di atas juga lebih banyak koleksi dari Pak Beben gitu daripada saya. Jadi lebih asik kalau Mas Beben nih yang mengiringi langkah Anda gitu ya untuk tahu sejauh mana sih koleksi buku-buku dia, DVD dia, terus sofa yang dia suka gitu. Saya cenderung tidak begitu suka sofa karena servisnya gitu ya, setahun harus servis 2 kali, makanya saya lebih suka Jati. Tapi khusus Beben Jazz di lantai atas ada sofanya. Ya, Ayah harus jelasin semua. Sampai nanti pemirsa kita ketemu lagi sama saya Ina Kamari di Teras Cinta. Oke, thank you. Oke, yang kembali lagi ke lemari buku. Jadi Mbak Ina tuh sesuai lah, saya hobinya ngisi barang-barangnya. Buku banyak tadi berantakan. Jadi Mbak Ina beliin lemari ini banyak tadi, di bawah yang besar, yang seperti ini nih, di atas juga nih ada 2. Ini buku-buku lagi, agama, sastra, buku musik ya. Kembali ke buku. Nah ini nih koleksi VW nih, dari dulu suka mobil VW. Cuma ya
Mobilnya belum ada, mobil-mobilannya aja. Ini koleksinya Babasnya juga. Terus kembali lagi ke lemari, ya kan? Nggak tahu nih Mbak Ina dapat dari mana nih. Pokoknya saya sih bahagia dibeliin kayak gini ya. Ya jadi kali ini film-film yang original, Blu-ray, ini filmnya semuanya original. Biasanya saya kalau yang suka filmnya saya beli orinya. Ya, jadi setelah lemari-lemari buku, nah ini adalah tempat favorit saya juga. Biasanya saya kalau bangun tidur bikin kopi atau roti setangkep gitu ya. Biasa dengerin berita apa yang terjadi di Indonesia hari ini dan yang lagi hot lah. Duduk di sini biasanya saya gini duduk, gini kan, sambil ngopi, putar, udah santai gini kan. Nyaman sampai kelaparan lagi baru ntar biasanya Mbak Ina udah masak ya, jadi pembukaan biasanya kopi roti udah saya santai di sini. Kalau ada gitar ambil gitar ya kan, ini kan sofa-sofa 70-an ya kayaknya ini kan. Kalau Mbak Ina bilang sofa-sofa zaman Susana katanya.